warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya Sabrina Hayati Siregar dengan NIM 0306222118 dari PGMI 3 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan akan mengajak teman-teman untuk mengenal Masjid Az-Zizi sebagai warisan sejarah Kesultanan Langkat. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan videonya. Kabupaten Langkat yang berada di Provinsi Sumatera Utara memiliki cerita sejarah berkaitan dengan kerajaan bercorak keislaman. Dahulu, Langkat memiliki kerajaan Melayu yang sangat tersohor, yaitu Kesultanan Langkat, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa Kesultanan Langkat ini menjadi salah satu kesultanan yang kuat di wilayah bagian Sumatera Timur. Adapun keadaan sosial dan ekonomi Kesultanan Langkat terbilang maju, sebab kekayaan yang dimilikinya mampu mengembangkan sarana pengajaran Islam dan mengamalkan keislaman di masjid-masjid ataupun tempat lainnya. Adapun peninggalan Kesultanan Langkat yang hingga saat ini masih bertahan, yaitu Masjid Az-Zizi, di mana masjid ini berada di Tanjung Pura. Masjid ini menjadi bagian dari saksi sejarah betapa hebatnya Kesultanan Langkat pada saat itu. Sejarah Masjid Az-Zizi. Masjid Az-Zizi merupakan masjid yang memiliki nilai sejarah begitu tinggi dan merupakan salah satu bangunan yang tetap bertahan kokoh sampai sekarang pasca terjadinya revolusi tahun 1946 di Langkat. Bangunan masjid yang berdiri megah di tengah-tengah kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini menjadi bukti fisik akan kejayaan kesultanan yang memimpin daerah ini pada masanya. Selanjutnya yaitu masjid yang digadang-gadang sebagai salah satu masjid tua di Indonesia yang memiliki kubah yang khas, didirikan oleh Sultan Abdul Aziz dan diresmikan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1320 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 13 Juni tahun 1902 Masehi. Pada mulanya, masjid ini didirikan atas usulan Syekh Abdul Wahab Rokan kepada Sultan Musa, atau ayah dari Sultan Abdul Aziz. Namun, masjid ini baru dapat berdiri pada masa anaknya yakni Sultan Abdul Aziz. Sebelum Masjid Az-Zizi ini berdiri megah, tepat di depan pemakaman, awalnya Sultan Musa mendirikan rumah suluk yang terbuat dari bahan kayu dan papan, dengan atap genteng untuk tempat beribadah dan belajar ilmu Islam. Pada saat itu, di Langkat khususnya di daerah Tanjung Pura, tersebar tarikat Naksabandiyah yang kemudian diikuti pula oleh Sultan dan keluarga kesultanan. Oleh karenanya lah, dibangun rumah suluk ini sebagai tempat beribadah dan belajar Islam. Selanjutnya, sebelum Sultan Musa wafat, Sultan sempat berpesan kepada Sultan Abdul Aziz agar di lokasi tempat rumah suluk tersebut dibangun masjid untuk tempat beribadah umat Islam. Selanjutnya, setelah Sultan Musa wafat pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 1314 Hijriah, beberapa tahun kemudian, setelah bermusyawarah dengan para petinggi kesultanan dan bimbingan dari Tuan Guru Basilam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal 1320 Hijriah, dilakukan peletakan batu pertama pada bangunan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Az-Zizi, sesuai dengan nama pendirinya yaitu Sultan Abdul Aziz. Pembiayaan pembangunan masjid ini ditanggung sendiri oleh Sultan Abdul Aziz. Ketika para pembesar kerajaan lainnya ingin membantu biaya pembangunan, Sultan Abdul Aziz menolak dengan halus. Sebab menurut beliau bahwa pembangunan ini adalah amanah almarhum ayahnya untuk dirinya. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Sultan Abdul Aziz pada pembangunan masjid ini yakni sebesar 400.000 pos sterling dengan upah atau biaya kontraktor sebesar 200.000 ringgit. Nah, arsitek yang digunakan berasal dari Jerman yang bernama J. D. Langres dan pembangunannya berlangsung selama 18 bulan. Nah, pada masa itu, material-material pembangunan Masjid Az-Zizi ini diangkut dengan kereta lembu yang telah disediakan sejumlah 80 buah.
kereta lembu ini mengangkut material tersebut dari pelabuhan dan bandara yang digunakan untuk tempat masuknya barang-barang yang diimpor dari luar negeri menuju lokasi pembangunan Masjid Azizi. Arsitektur bernuansa Melayu. Masjid Azizi memiliki gaya arsitektur yang kontras dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Indonesia. Bangunan ini memiliki 22 kubah yang bermacam-macam, mulai dari 1 kubah induk, 3 kubah teras, 4 kubah sudut, dan 14 kubah piramidal berukuran kecil. Gaya arsitektur Masjid Azizi ini bernuansa Timur Tengah, namun tidak menghilangkan corak Melayu yang kental. Warna yang menghiasi masjid tersebut dominan berwarna kuning dan hijau, ditambah dengan ornamen-ornamen khas Melayu. Pada tahun 2010, pemerintah telah menjadikan masjid ini sebagai salah satu benda cagar budaya karena memiliki warisan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Saksi Revolusi Langkat. Masjid yang berada di jalur lintas timur yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh ini ternyata memiliki cerita kelam. Ketika itu, revolusi sosial di Langkat tahun 1946 sedang membara, dan Masjid Azizi menjadi tempat mengungsikan jenazah. Awalnya, kompleks makam di area samping masjid hanya diperuntukkan bagi sultan serta kerabatnya. Namun, karena banyaknya jenazah pada peristiwa revolusi di Langkat, akhirnya para jenazah yang ada turut dimakamkan di kompleks Masjid Azizi. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di kompleks Masjid Azizi yaitu Amir Hamzah, seorang pujangga bangsawan Kesultanan Langkat. Ia juga menjadi salah satu korban revolusi Langkat.